Puji nama Tuhan, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau merasakan di bulan Desember ini Natal bersama kita semua, dan kita merasakan bahwa Engkaulah, Yesuslah Raja Damai untuk datang ke dalam dunia ini. Kita akan dengan pujian kita, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Di tempat maha tinggi. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat
Natal ini Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami semua pelayan-pelayan Tuhan pagi ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan kuasa-Mu hadir di tempat kami, hadir di tempat keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya akan itu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Yesus datang ke dunia ini untuk kita semua. Kita akan pujian kita, Yesus datang ke dunia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Karena kita semua telah bebas. Haleluya. Mari kita sambut Raja. Haleluya. Raja damai dunia. Haleluya. Jalalah di dunia. Haleluya. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Haleluya. Bawa kabar bahagia. Haleluya. Mari kita sambut Dia. Haleluya. Karena kita semua telah bebas. Haleluya. Mari kita sambut Raja. Haleluya. Raja damai dunia. Haleluya. Telah lahir di dunia. Haleluya. Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa kelahirannya untuk kita semua membawa kedamaian di luar kita. Oleh karena itu, mari kita siarkan di keluarga kita, di teman kita, bahwa Dia telah lahir bagi kita. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukitan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Om. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar
jua. Hai, siakan di gunung lahirnya, terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah. Sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, haleluya, lahirnya Al-Masih, haleluya, puji nama Tuhan. Lahir Al-Masih Sang Juru Selamat kita. Sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan dengar pujian kita. Betapa besar kasih Allah, sehingga Kau berikan anaknya untuk kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar kasih-Mu Allahku, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah Kau, ku sembah Kau, haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau,
ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau, amin, haleluya. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkaulah yang layak disembah. Amin, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah Yesus, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau layak yang kami sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di kebaktian pagi hari ini Tuhan, bersama keluarga kami masing-masing di rumah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini dan hadir di keluarga kami masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan di bulan-bulan Desember ini Tuhan menambahkan kepada kami Tuhan, menambahkan berkat Natal hadir di kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan yang akan melakukan firman dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi pakai Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Mimbar ini kami serahkan kepada Pendeta Gisela Martinika. Selamat pagi. Pagi ini kita sudah masuk dalam bulan Desember di minggu, kalau yang live ini adalah minggu yang kedua ya. Di minggu yang kedua. Dan kita sudah masuk dalam sebuah serial yang baru tentang Natal dan juga tentang saat ini. Tentang Natal di tahun 2020 ini mungkin tidak seperti Natal yang kita harapkan tahun lalu ya. Tahun lalu kita diajarin bersyukur, ternyata tahun ini banyak hal yang harus kita benar-benar belajar untuk bersyukur. 2020 di bulan Desember, Natal kita di tengah pandemi COVID-19. Jadi serial ini juga sehubungan dengan itu, diberikan judul oleh tim gembala, ada Christmas 2020 in the midst of pandemic. Natal 2020 di dalam pandemi. Pada bagian yang pertama ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa punya Natal di tengah pandemi yang terus bersemangat. Semangat bersemi di tengah pandemi. Ini agak romantis kayaknya ya. Semangat bersemi di tengah pandemi. Karena memang Natal itu adalah sebuah hal yang romantis ya. Nah, dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya, seringkali di masa-masa perayaan, terlebih kalau buat kita di masa perayaan Natal gitu ya, kita berada di kesulitan hidup yang lebih dari biasanya. Jadi biasanya kita hidupnya sulit. Kita pasti punya kesulitan hidup gitu ya. Tapi biasanya kalau lagi perayaan kesulitan hidupnya lebih. Misal,
seringkali terjadi musibah di masa raya Natal. Atau ada juga masalah-masalah keluarga yang kayaknya karena mungkin akhir tahun atau karena keluarga lebih banyak berkumpul di sana. Jadi ada timbul masalah keluarga. Masalah keluarga itu bukan cuma suami istri, orang tua dengan anak, tapi kadang-kadang anak dengan anak gitu ya. Atau lebih besar lagi karena keluarga besar gitu ya. Saudara bersaudara, saudara bersaudara gitu deh. Pokoknya ya gitulah. Terus ada juga masalah pekerjaan atau kesulitan ekonomi karena masa raya, jadi keluarga mungkin lebih banyak tuntutan. Tahun 2020 ini justru lebih ya, karena kita berada di tengah-tengah pandemi. Di tengah pandemi COVID yang bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di seluruh dunia. Sampai nih saat ini semua benua sudah terdampak. Ini kemarin saya sempat mencari beberapa fakta gitu ya. Iya, ada di benua kita di sekarang ini kita kenal ada 5 benua ya. 5 benua benar nggak? Ini kalau yang sekolah harusnya masih hafal, tapi sini udah nggak ada yang sekolah kalau yang di gereja yang pelayanan. Mungkin anak Bapak Ibu bisa membantu. Ada 5 benua dan semua sudah terdampak COVID. Terakhir memang Afrika ya yang terdampak, memang dia belakangan mungkin daya imunnya lebih kuat, dan mayoritas suku bangsa yang ada di muka bumi ini terkena dampaknya. Dan saat ini sudah ada kurang lebih 7,7 miliar orang di muka bumi ini. Menurut WHO terkonfirmasi kasus COVID 70 juta. Ya, gitulah. 70 juta. Ini kita belajar matematika sedikit lah ya. Kemarin saya sampai minta tolong untuk dihitung kembali karena saya kaget ngelihat angkanya. 110 dibanding 1 orang. Gampangnya gini. Setiap 110 orang di dunia ini ada 1 orang yang terpapar COVID. Ada 1 orang dari antara 110 orang yang kita kenal itu terpapar COVID. Fakta kedua, dari 70 juta orang ini, ada 1,5 juta yang meninggal. Jadi kurang lebih perbandingannya adalah dari setiap 46 orang yang kita kenal terpapar COVID, ada 1 atau 2 orang yang meninggal. Jadi angkanya sebenarnya nggak terlalu kecil banget, nggak terlalu besar banget, angkanya kecil aja. 46 sama 110. Jadi COVID ini menghantui nggak? Menghantui. Kalau sampai dibilang tidak menghantui, kita tidak realistis. Tapi kalau dia cuma menghantui, ya kita berarti sama seperti orang lain. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya sesuatu yang beda. Mau nggak mau, suka nggak suka, kemanapun kita harus pakai masker. Itu gara-gara pandemi ini. Jadi pandemi ini mengubah budaya, mengubah gaya kita. Salah satunya, saya pakai masker ini juga kan salah satunya buat fashion. Ada anjingnya di sini. Bener ya, saya nggak salah kepakai kan? Ya. Salah satunya itu. Jadi corona ini mengubah banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan Alkitab sehubungan dengan Natal,
mari kita sama-sama membuka dalam Alkitab kita di Lukas yang kedua. Ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Di sana ada perikopnya berjudul Kelahiran Yesus. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dan yang di gereja, teman-teman pelayanan silahkan sama-sama membaca. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Lukas 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Ini dari perikopnya kita belajar, kita sudah tahu ini ceritanya tentang kelahiran Yesus. Bapak Ibu sudah hafal mungkin, karena setiap tahun, setiap bulan Desember ini ayat-ayat ini akan dibacakan berulang-ulang. Nah, kita akan sedikit membahas di bagian ini. Selama beberapa waktu di Israel, nggak ada tanda-tanda mengenai janji kedatangan Mesias. Bahkan ketika masa-masa Tuhan Yesus akan lahir gitu ya, sebelum pemberitahuan itu, kehidupan bangsa Israel benar-benar berjalan seperti biasa. Ya, masalahnya juga masalah-masalah yang biasa. Mungkin agak lebih bermasalah, lebih sulit karena saat itu mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Ke Indonesia dulu ya, dijajah Belanda gitu. Bangsa Israel pada saat itu dikuasai oleh Romawi. Yusuf dan Maria merasakan kesulitan itu. Yusuf dan Maria hidup ketika bangsa Israel berada dalam kuasa Romawi. Namun ketika malaikat memberitahu kepada Maria kalau dia akan mengandung dan melahirkan Yesus, Yusuf dan Maria menjalaninya sama-sama. Yusuf dan Maria tidak tetap merasakan kesulitan, namun mereka tetap semangat untuk menjalani yang Tuhan minta bersama-sama. Semangatnya di bagian mana aja sih? Ini yang pertama. Ketika sensus penduduk diinformasikan, dikasih tahu, Yusuf dan Maria juga adalah seorang warga negara sana gitu ya, bukan warga negara Indonesia sih yang jelas. Yusuf dan Maria saat itu punya kampung halaman. Dan beda dengan sensus penduduk di sini sekarang ini gitu ya. Sensus penduduk sekarang orang pemerintahan datang ke tempat kita tinggal dicatat. Tapi pada waktu itu yang namanya sensus penduduk adalah kita yang mudik. Kita yang pulang ke kampung halaman. Sekarang ya kita yang mudik. Jadi Yusuf dan Maria belajar untuk taat pada otoritas. Mereka mudik.
Karena Yusuf itu keturunan Daud, dia merantau ke Nazaret, kota Daud itu di Bethlehem, di Yudea, Bethlehem. Jadi Yusuf harus kembali ke kota asalnya di Bethlehem. Bukan cuma Yusuf, tapi kalau Yusuf doang ya gampang lah, pergi sendiri gitu ya. Tapi dia saat itu sudah bersama Maria yang sedang mengandung. Ini yang jadi sebuah kesulitan tambahan buat Yusuf dan Maria. Tapi mereka tetap semangat. Mereka pulang ke kampung halaman karena juga mereka taat pada pemerintah. Dalam Roma 13 ayat yang pertama, Roma 13 ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Yusuf dan Maria ini menunjukkan bagaimana mereka taat pada pemerintah yang harus kita teladani saat ini. Mereka tunduk pada pemerintah dan menurut Roma 13 ayat yang pertama tadi, tunduk pada pemerintah itu karena pemerintahan yang ada saat ini itu berasal dari Allah. Beberapa hari yang lalu pesta rakyat, ya kan, disebutnya pesta rakyat ya, ada pilkada. Dan pilkada itu juga menurut pemerintah sudah dilaksanakan sesuai dengan tata tertib yang ada. Dan kita sebagai masyarakat juga harus mengikutinya. Mungkin kalau yang di daerah kota enggak ya, kota dan kabupaten enggak ya, yang tinggal di daerah Tangerang Selatan. Dan mana ya kemarin? Bekasi, Depok, kalau nggak salah juga ada pilkada. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan mengatur jadwal pilkada, walaupun di tengah pandemi mereka tetap mengadakannya dengan protokol-protokol yang harus diikuti sama masyarakat. Nah, 2 minggu ke depan kita juga akan merayakan Natal dan menyambut tahun baru. Ada beberapa kebijakan yang sudah diambil pemerintah dan sudah diinformasikan kepada kita. Himbauan saya, kita harus mengikuti, kita harus mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah itu, karena kebijakan tersebut diambil untuk kepentingan seluruh masyarakat. Seperti Yusuf dan Maria, kita juga harus belajar taat pada pemerintah. Taat pada pemerintah itu sulit, tapi tentunya bisa kita lakukan. Lakukan dengan sukacita, lakukan dengan semangat. Yang kedua, tanpa fasilitas yang memadai. Ini adalah sebuah ujian ketaatan. Perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem itu harus ditempuh tanpa fasilitas yang cukup. Nazaret itu jaraknya kurang lebih, Nazaret dan Bethlehem itu jaraknya kurang lebih 150 kilo. Kalau saya gambarkan sekarang, kurang lebih seperti Jakarta-Bandung, bukan Tangerang-Bandung ya, Jakarta-Bandung. Jakarta-Bandung sekarang gampang, 3 jam nyampe, bener nggak? Naik mobil. Ya macet-macet dikit oke lah. Perjalanannya juga lancar karena kita lewat tol, apalagi sekarang ada tol yang di atas gitu ya. Itu lebih cepat walaupun jalannya agak ajlut-ajlut. Tapi yang dilakukan sama Yusuf dan Maria, mereka nggak pakai jalan tol, belum ada saat itu. Mereka jalan kaki, dan tambahannya adalah saat itu Maria hamil tua. Jalan kaki dan hamil tua. Wow.
Kalau sekarang kita disuruh jalan kaki, gampangnya dari sini dari gereja sampai ke mana ya? Supermall aja. Ada yang mau nggak? Saya pernah cobain sih, ya lumayan pegel gitu ya. Naik sepeda aja pegel gitu. Jadi jangan diharapkan perjalanan Maria dan Yusuf sepanjang kurang lebih 150 km itu jalanannya rata, pakai AC, no. Mereka jalan kaki, bukan cuma jalan kaki, jalan yang dilalui adalah padang gurun, bukan kalau sekarang banyak jajanan gitu, enggak. Padang gurun, berbatu, naik turun, berkontur gitu ya. Dan makanannya terbatas. Tapi, makanan dan minuman ya tentunya, karena itu padang gurun. Tapi mereka menjalaninya sama-sama, mereka kompak, mereka sehati. Dan mereka menjalaninya bersama dengan sukacita. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, kita diingatkan bahwa pencobaan-pencobaan saat ini adalah pencobaan yang biasa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan yang saat ini kita alami, pencobaan biasa. Dan kalau kita merasakan itu beban terlalu berat, akan diberikan jalan keluar. Tidak akan dibiarkan. Proses yang dialami Yusuf dan Maria di kehidupan kita ini, saat ini juga kita alami prosesnya. Kadang kita khawatir dengan keadaan di luar sana. Keadaan yang serba terbatas. Kadang-kadang kita punya keadaan tuh bukan dari waktu ke waktu doang, tapi dari minggu ke minggu terbatasnya gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa keluarga ada yang dari sehari ke sehari berikutnya. Namun kalau kita menjalaninya dengan kompak, dengan sehati, dengan sama-sama, ayat yang tadi mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan. Dan ia akan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, sampai di tujuan. Tapi jangan senang dulu. Mereka sampai dengan selamat, iya. Ini bukan suatu garis finish. Dan bukan berarti semuanya beres. Jadi sampai di Bethlehem itu bukan finish, bukan. Bethlehem itu bukan garis finish. Bethlehem adalah sebuah checkpoint atau shelter point, atau kalau kita di sini lebih kenalnya halte gitu ya, atau pit stop kalau yang suka nonton balapan. Bethlehem itu bukan garis finish, Bethlehem itu checkpoint. Persoalan masih ada, persoalan masih berlanjut. Tidak ada tempat yang layak untuk Maria melahirkan. Itu persoalan pertama. Dalam perjalanan, kalau kita mau jalan-jalan gitu, pasti ada aja sesuatu yang tiba-tiba di luar rencana. Itu pasti. Namanya juga perjalanan ya, kita kadang-kadang nggak semua hal bisa kita duga gitu. Yusuf dan Maria juga pasti sudah memperhitungkan perjalanan mereka. Mereka juga sudah memperkirakan kira-kira tiba di rumah keluarga tuh kapan. Bisa numpang di keluarganya siapa misalnya. Nah, ini yang kedua. Ternyata mereka nggak punya tempat nginep. Mungkin karena ada banyak kemungkinan gitu ya. Karena ini adalah dikatakan tadi sensus yang pertama.
Jadi semua orang masih antusias. Semua orang pulang kampung. Sekarang kalau semua orang Jawa yang ada di Jakarta, nggak usah yang lain-lain lah ya, orang Jawa aja yang ada di Jakarta itu harus pulang ke kampung halamannya masing-masing. Saya nggak yakin penginapan di Jawa itu cukup. Yang dulu mereka perginya merantau sendiri, sekarang kembali udah punya istri, udah punya anak gitu kan. Anaknya kadang-kadang nggak satu gitu kan, anaknya banyak. Nah jadi itu hal yang sama terjadi juga ketika Yusuf dan Maria mengikuti sensus penduduk pada masa kelahiran Yesus. Jadi kemungkinan sekali penginapan di Bethlehem itu penuh. Bethlehem memang tujuan Yusuf dan Maria. Namun bukan berarti Bethlehem adalah tempat pemberhentian kehidupan juga. Selama kita masih bernafas, perjalanan masih harus terus berlangsung. Selama kita masih diberikan nafas oleh Tuhan, berarti kehidupan kita juga masih harus terus berlangsung. Yusuf dan Maria menjalani semua yang tadi, proses perjalanan, proses ujian di perjalanan, bahkan sampai dengan di Bethlehem sendiri, semuanya ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Tapi mereka bahu membahu, mereka semangat karena mereka punya harapan, yaitu lahirnya Immanuel, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Yusuf dan Maria mengalami yang namanya tetap semangat yang terus menerus di masa yang sulit. Kalau saya mau mengulang judul yang pertama tadi, yang lebih romantis, semangat tetap bersemi di tengah permasalahan kehidupan. Semangat tetap bersemi di tengah pandemi, itu yang harus kita alami. Mungkin saat ini 2020 ini bukan seperti bayangan kita di tahun 2019 ya. Kita kan selalu setiap tahun jadi lebih baik gitu ya. Kalau positive thinking person gitu. Tapi ternyata walaupun jauh banget dari bayangan, 2020 ini sudah kita lalui selama 11 bulan. Kalau dihitung, sudah lebih dari 300 hari. Semoga hitungan saya nggak salah ya. Sudah lebih dari 300 hari. Ya. Jadi, walaupun kita berada di masa yang kita tidak bayangkan, jauh dari cita-cita kita, jauh dari keinginan kita, toh sampai titik ini, sampai pada shelter ini, checkpoint ini, kita masih survive. Artinya kita masih terus bersemangat, semangatnya masih terus ada sampai di titik ini. Yang harus kita lakukan, kita bukan cuma berhenti di titik ini. Yang harus kita lakukan, ada masih titik Natal 2020 yang paling dekat sama kita. Nanti ada lagi Natal 2021, Natal 2022, dan seterusnya dan seterusnya. Selama kita masih diberikan nafas kehidupan sama Tuhan, semangat itu masih harus terus bersemi di hati kita. Semangat itu harus terus ada
percikan-percikan kecil nggak apa-apa, tapi kita tetap harus semangat untuk menjalaninya. Mari kita sebagai sebuah keluarga besar Bukit Sion, sebagai kawan dan sahabat, dengan kekompakan kita dalam suka dan dalam duka, kita menjalani masa raya Natal ini dengan semangat yang terus bersemi, walaupun saat ini kita berada di tengah pandemi. Sebagai sebuah keluarga, Yusuf dan Maria memberikan contoh untuk terus semangat itu bersemi di tengah permasalahan kehidupan kita. Kita meneladani mereka yang terus bersemangat di tengah pandemi. Mari kita sambut dan kita rayakan kelahiran Allah kita, Immanuel, Allah yang beserta kita. Immanuel, Allah yang memberikan semangat untuk terus bersemi di masa pandemi. Mazmur 91 ayat yang ke-7 mengatakan, walaupun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku Tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya undang Bapak Ibu di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mari kan menyanyikan pujian ini sama-sama. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, setiap waktu Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, Walaupun keadaannya kelihatan gelap, meski langit tampak suram, walaupun masalah kayaknya enggak selesai-selesai. awan gelap pun menghadang, Tapi satu hal Tuhan janji buat kita. hadapi badai, Kita enggak pernah ditinggalkan sama Tuhan. lewati gelombang, Kita bisa menghadapinya sama-sama. Kita bisa menghadapinya bersama Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Yes, God. walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di
bersama seribu remah di sisiku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Oh, kami percaya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan untuk kita sama-sama berdoa dan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Terlebih Tuhan sudah tolong hamba-Mu melewati masa-masa sulit beberapa waktu, dan saat ini Tuhan sudah bebaskan, sembuhkan oleh kuasa darah Yesus, dan hamba-Mu sehat kembali, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini yang Tuhan sudah berkati, biar kami semua merasakan kekuatan dari Tuhan yang membuat kami terus bersemangat, terus bersemi semangat kami di masa pandemi ini, sehingga Natal menginspirasi kami. Natal membuat kami bersemangat lagi dan bangkit semangat untuk terus menjalani hidup di tengah-tengah kesulitan pandemi ini, karena ada Immanuel, Allah yang lahir dalam dunia dan beserta kami senantiasa. Berkati semua jemaat, berkati semua pelayan-pelayan, dan berkati juga semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit, berikan kesembuhan. Tuhan tolong jamah, baik Feni, Ibu Lili, juga Revi, Tuhan biar kuasa darah Yesus bebaskan mereka dari COVID-19 seperti Tuhan sudah bebaskan hamba-Mu hari ini.
Terima kasih, darah Yesus berkuasa dan sembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami, biar berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, sekian kebaktian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.